kembali lagi bersama saya Putri di acara podcast Palkomtek Batu Raja. Nah, hari ini episode ke-7. Kita mau ngobrol tentang dunia wanita, apalagi kalau bukan beauty life, woman entrepreneur, sekaligus parenting yang akan kita dapatkan inspirasi dan dengarkan ceritanya dari bintang tamu spesial yang sudah hadir di studio Palkomtek Batu Raja. Nah, sebelum kita beralih ke bintang tamu, Palkomter jangan lupa subscribe channel YouTube Palkomtek Batu Raja. Dan kalau kalian suka tayangan ini, jangan lupa di like, comment, and share juga ya. Nah, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Palkomtek Batu Raja ya Mbak ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, insya Allah baik-baik. Alhamdulillah. Nah, tadi kan di awal kita sudah sampaikan salah satu topik kita adalah tentang womanpreneur. Nah, mengapa? Karena seorang Mbak Nabila ini sudah memiliki banyak sekali bisnis dan semuanya hampir di dunia kecantikan ya Mbak ya. Ada makeup artist, hairstyle, galeri, dan menyediakan softline juga ya Putri lihat Mbak ya. Nah, dan punya NZ Makeup Academy juga tentunya. Wah, bisa punya bisnis banyak ini tuh gimana sih Mbak? Awal mulainya Mbak? Awal mulanya itu sebenarnya dari hobi ya, dari memang keturunan Nabila ini, ibunya emang udah buka salon dari tahun 1987. Wah, udah lama banget ya. Jadi secara tidak langsung suka bantu-bantu kan. Dari umur waktu masih sekolah SMP udah bantu-bantu orang tua. Jadi awal mulanya emang dari orang tua, jadi hobi dan diasah lagi. Alhamdulillah. Jadi benar-benar kayak yang ditekuni gitu Mbak ya, dari kecil berarti ya udah bisa megang make up ya gitu. Nah, tapi jujur ya Mbak ya, Putri itu awalnya tahu seorang Mbak Nabila ini adalah makeup artist terkenal di Batu Raja. Siapa sih yang sekarang ini nggak tahu sama Mbak Nabila Zamana? Masya Allah. Spesialnya Mbak ini makeup yang kayak apa sih Mbak? Maksudnya passion Mbak itu di makeup yang seperti apa? Kalau dulu sih makeupnya itu kayak buat kondangan. Yang awal-awal dulu kan dimulai dari makeup kondangan, maksudnya makeup party, makeup buat foto aja yang biasa-biasa. Lama-kelamaan ikut kursus ke Palembang, terus dipraktekin ke temen, digratisin. Terus klien pertama pengantin itu teman sendiri, jadi mulai dari sana kan belajar berani makeup pengantin. Jadi mulai dari sana udah diakuin, berguyur sampai sekarang dikenal orang makeup weddingnya yang lebih bagus. Iya emang sih makeup weddingnya cetar banget emang. Jadi emang dari awalnya itu Mbak udah belajar dulu, mulai emang dari awal dari kondangan dulu baru sampai sekarang itu bisa makeup wedding ya sekarang. Malah sekarang Putri perhatiin Mbak malah jarang ya makeup kondangan ya. Banyak yang wedding sekarang kan. Nggak sempet, kadang kan pengen makeupin orang, banyak yang minta juga, cuman waktunya karena udah dihabisin sama makeup pengantin kan lama, 2 jam, kadang sehari itu dapat 3 pengantin, jadinya nggak sempet makeup buat kondangan. Kalau 3 pengantin berarti Mbak start jam 2.30 malam. Subuh. Wow, jam 5.30 dong. Dari malam sampai pagi langsung Sampai itu jam non-stop Mbak ya. 10 pagi. Sampai sebelum mereka acara ya. Non-stop itu Mbak. Iya, non-stop. Kadang ada yang touch up sampai sore. Nungguin Mbak ya? Kadang-kadang nungguin. Nah, oh ya Mbak, kan sekarang ini kan banyak yang nggak tahu ya. Sebenarnya label artis itu sendiri, make up artist itu dari mana sih Mbak? Apa memang dulunya kerja sama artis gitu kan? Sekarang banyak yang salah paham ya, yang salah kaprah ya. Itu gimana Mbak? Sebenarnya bukan label sih, karena MUA itu kan makeup artist, makeup, terus artnya itu kan seni kan. Maksudnya artisnya itu pelaku pembuat seninya, jadi lebih ke arti kalau bahasa lama tuh tukang make up. Jadi siapapun yang tukang make up itu bahasa modernnya sekarang itu MUA. Karena udah di era modern ini kan, bahasa yang lama nggak dipakai lagi. Nggak enak juga ya, tukang make up ya. Iya, Mbak Nabila tukang make up. Iya, jadi kan sekarang juga lebih menjanjikan, jadi lebih cocoknya itu kan
MUA Iya, kan. betul banget. Nah, Mbak, untuk bisa menguasai skill make up profesional ini, tentunya ada tahapan, Mbak ya. Bisa nggak Mbak ceritain tahapan apa aja yang sebelumnya Mbak ambil di kursus-kursus make up ini? Awalnya Mm-mm. itu. Awalnya sih kita tuh tahap awal tuh mempercantik diri sendiri dulu kan, Mm-mm. dari timbulnya rasa penasaran kok bisa orang lain sebagus itu, jadinya pengen kursus. Sudah ada tawaran workshop, ikut workshop, nggak ada bosannya itu update ilmu. Iya selalu Mbak, Mm-mm. karena kan sekarang ini kan ya ganti era ya ganti lagi Iya, sering-sering dari yang update. dari yang kemarinnya biasanya. Contohnya alis aja ya. Alis tuh sekarang tuh udah setara banget. Kalau dulu tuh tahu lah ya gimana. Alis zaman dulu kan ada yang segaris, ada yang Iya, malah tebel banget. Dan makin sekarang sini itu makin canggih makin kan. canggih, betul Teknik. banget. Nah, Mbak, apa sih challenge dalam make up ini, make upin apa sih yang lebih paling menantang gitu ya, make upin orang-orang itu, dan Mbak sendiri ada nggak persiapan khusus sebelum make up? Oh ada. Jadi seminggu sebelum make upin pengantin kan itu kan dia udah bayar mahal. Jadi kita juga harus persiapannya juga harus mateng. Lihat dulu wajahnya, contoh wajahnya. Misalkan dia ada kendali di mata yang sensitif, ada kulit yang breakout. Nah, kita harus tahu dulu. Terus bentuk mata juga harus tahu karena mau disesuaikan sama bulu matanya. Iya. Terus itu yang paling menantang banyak sih. Alis ya. Kalau dulu sih memang agak susah, mungkin sekarang karena udah terbiasa jadi anggapnya biasa aja. Iya. Alis yang sering tinggi sebelah, yang ketebelan, sama wajah yang kurang simetris itu lumayan susah karena itu udah bawaan lahir kan. Iya, Kalau bener mau banget. di make up itu bisanya cuma diperbaiki tekstur kulit, bukan merubah bentuk. Nah, jadi kalau make up ya cuman bisa mempercantik, bukan merubah. Iya, betul sih. Jadi kan emang wajah orang beda-beda, Iya. kendala kulit juga beda-beda. Itu Mm-mm. kalau misalnya ketemu yang sensitif tuh gimana yuk? Mata. Ya Gimana kalau tuh? mata biasanya kalau nggak sensitif kita pakai Insoflen, terus ada cairannya. Kalau misalkan dia sensitif, lebih dikasih untuk nerangin mata aja, nggak pakai softlen. Oh, biar looknya beda ya Biar Mbak ya. fresh. Nah, sekarang kan Mbak Nabila ini udah punya studio make up sendiri ya. Ya, Dan itu mungkin udah alhamdulillah. lama ya kemarin. Dan sekarang baru ya, baru launching lagi. Iya, baru Nah, pindah tempat. dengan peralatan yang lengkap tentunya ya. Tentu dulunya tidak seperti sekarang. Dimulai dari nol dulu pastinya Mbak ya, nggak mungkin langsung melejit Iya. gitu. Nah, berapa lama waktunya Mbak bisa sampai di titik seperti ini? Awal mulai make up itu 2012 udah belajar make up diri sendiri, make upin temen tuh gratisin dulu, pokoknya masih mengasah. Mulai nerima orderan itu 2014. Jadi dari situ harga makeup memang di Batu Raja Nabila yang paling mahal kemarin. Jadi ya mengalir aja. Kalau ada uang update produk, ada uang lagi update lagi skill. Jadi makin meningkatnya ilmu Nabila itu makin karya-karyanya tuh makin diakui kan. Jadi kita ngehargai makeup kita tuh jadi dengan harga yang naik lagi jadi bisa nabung. Jadi buat studio itu lumayan karena ada orang-orang di balik layar juga yang bantu kan. Betul banget. Nah, apa sih yang bisa membuat Mbak berhasil seperti sekarang ini? Maaf. Apa sih yang bisa bikin Mbak tuh berhasil sampai sedetik ini, sampai seperti sekarang ini? Ya sih, 100% itu pasti doa orang tua ya. Iya. Doa orang tua dan kita juga menjalaninya dengan jiwa yang menjiwai, yang benar-benar dari hati. Nge-make up itu kan karena hobi, jadi suka sering lihat muka orang ngebayangin, kayaknya cantik kalau di make upin. Iya. Jadi memang dari jiwa tuh sudah menjiwai, sudah kalau tulus gitu. Kalau Iya. make upin orang tuh tulus, jadi hasilnya juga maksimal. Betul banget Mbak. Dan doa, sebenarnya doa orang tua itu yang pasti. Kita ada support system lah ya di baliknya.
Tapi kan sebenarnya Mbak Nabila ini pernah berada di titik terendah ya, pernah kan? Nah, kapan itu Mbak? Dan gimana sih cara Mbak bisa bangkit kembali sampai sekarang ini? Iya, sebenarnya 9 tahun ya, kalau dihitung sampai sekarang itu, eee, 9 tahun itu banyak pengalaman sedih, banyak banget, mmm, di titik terendah itu Nabila pernah ditahan di kantor polisi. Hmm? Pernah itu Mbak? Iya, memang kesalahannya itu dari Nabila. Waktu itu memang Nabila orangnya yang belum mengerti cara menghadapi berbagai klien yang mungkin dia sangat mengutamakan kehormatan. Mungkin Nabila waktu itu salahnya nggak prioritasin klien yang satu itu, jadi mungkin dia kurang senang sama sikap Nabila. Dia lapor ke kantor polisi karena menurutnya Nabila melakukan penipuan, penggelapan dana, yang padahal itu sebenarnya peraturan Nabila sendiri di studio. Kalau orang DP itu kan nggak bisa balik lagi. Nah, tapi waktu itu belum ada kekuatan, masih belum ada kwitansi. Ya, baru lewat transfer. Jadi pelajarannya itu dari sana Nabila belajar buat sekarang harus lebih profesional, harus ketemu langsung kalau DP, nggak bisa balik kalau batal dari satu pihak kan. Dari sana Nabila udah dapat pelajaran, dan walaupun beliau itu yang membuat Nabila berada di titik terendah, tapi Nabila tetap terima kasih karena dari dia Nabila belajar lebih menghormati, belajar lebih profesional. Alhamdulillah sekarang pelajarannya dipakai terus. Alhamdulillah ya, berarti kan semua cerita itu nggak mungkin nggak ada hikmahnya Mbak ya. Itulah tadi ya, kalau emang ada yang gila hormat lah masa gitu ya, emang semuanya ada kualitas sendiri. Minum dulu Mbak. Udah deket banget. Nah, itulah tadi ya Pak Komser ya, cerita dari Mbak Nabila, dan setiap orang itu tentunya pasti pernah ada di titik terendah ya Mbak ya. Nggak mungkin kita itu jalan itu ngalur, lurus saja, nggak mungkin, pasti ada semua cobaannya masing-masing gitu. Nah, sekarang ini habis sesi sedih kita ya. Nah, jadi Palkomtek ini Mbak masih ada promo. Gitu. Makin seru aja ya Pak Komser ya kita ngobrol sama Mbak Nabila ini. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, Putri punya kabar gembira nih Mbak. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun, Palkomtek Batu Raja itu memberikan promo spesial Palkomtek bersatu bersama satu tujuan untuk Indonesia maju. Nah, tentunya ada potongan diskon program kurs nilai 78.000. Dan itu bisa untuk semua program studi. Jadi teman-teman bisa langsung pilih program favorit kalian. Di Palkomtek itu ada yang pertama program komputer profesional 1 tahun, dan yang kedua ada komputer PTIK 10 bulan, berikutnya ada komputer short course 2 bulan, dan speak out bahasa Inggris 4 bulan. Semua bisa mendapatkan potongan 78.000 berlaku mulai 10 Agustus kemarin dan hari ini terakhir 25 Agustus 2023. Dan untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung hubungi kontak person dan juga sosial medianya Palkomtek Batu Raja yang kita tulis di deskripsi tayangan ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong Palkomser ya, Mbak Nabila ini dulu alumni Palkomtek Batu Raja juga loh, ya kan Mbak? Iya, angkatan pertama. Angkatan pertama, dan Mbak Nabila ini ambil program komputer profesional 1 tahun. Iya. Angkatan pertama lagi, berarti Palkomtek berdiri Mbak lah angkatan pertamanya. Wah, itu waktu tahun berapa Mbak? 2019 kalau nggak salah. Tamat SMA langsung daftar di sini. 2000?
2000 berapa ya? 2009, 2009. Salah. 2009. Udah lama banget berarti ya, kita berdiri 2009. Iya. Benar, angkatan pertama. Waktu lagi happening banget ya. Palkomtek happening di Ya Batu karena Raja. kakak kandung itu di Palembang kan kuliah di Palkomtek, katanya Palkomtek itu terbaik di Palembang. Jadi di sini pas ada Palkomtek langsung daftar. Wah, keren sekali. Nah, gimana Mbak setelah belajar di Palkomtek Batu Raja ini? Mbak, ilmunya yang didapatin masih inget dan terpakai nggak sampai sekarang? Iya, kepake banget. Waktu itu kan sebelum menggeluti makeup artist, Nabila kerja jadi honor di suatu instansi. Jadi dipakai orang buat Nabila tuh diandelin di bidang Excel, bidang apa namanya, PowerPoint, banyak yang kepake. Oh, berarti kepake, alhamdulillah ya. Berarti kepake sampai ke dunia kerja. Emang Iya. sih Mbak, sekarang itu kan komputer itu di Sekarang juga mana-mana. masih dipakai masih buat pakai. pembukuan. Iya, pembukuan. Iya. Iya, kan usaha Mbak ya, Iya, betul usaha. banget. Kalau mau manual tuh lama Iya, banget. Yang benar. pertama yang kulihat nanti sering salah biasanya yang namanya ngitung kan. Dan kalau kita pakai sistem itu kan kayak udah otomatis aja gitu deh Mbak ya. Nggak susah-susah lagi. Nah Mbak, menurut Mbak ini ya, apa sih bedanya Palkomtek yang dulu saat Mbak belajar dan sekarang? Kayaknya 100% beda. Karena dulu mungkin suasana yang pertama ya, karena masih sepi. Dulu di atas masih kosong, pokoknya masih sepi, kayak bukan Lembaga kursus ya? iya. Jadi sekarang kayaknya lebih maju lagi, lebih fresh, lebih update lagi kayaknya. Anggotanya juga lebih banyak kan. Iya, lebih banyak sekarang kita. Nah Mbak, oke lah, kita lanjut lagi ya. Kita lagi ngobrol Mbak Nabila Zamana ini. Nah kali ini kita masuk ke segmen cerita foto. Dan Mbak, ya ada beberapa foto dari perjalanan Mbak yang akan kita tampilkan di Smart TV kita ini, dan nanti Putri bisa dong minta tolong diceritain di balik foto-foto Insyaallah. itu. Kita lihat foto atau video yang pertama ya. Foto dulu. Oke, ini foto Ini sebenarnya ada yang privat. Enggak, aku lagi ikut lomba di online. Kalau nggak salah lomba di online. Nah, ini model dari pegawai BNI kalau nggak salah, namanya Sela. Sela ini teman Putri SMP kayaknya. Sela Monica. Iya, ini ikut tema Bollywood make up. Mbak, boleh deketin lagi? Iya. Tarik aja. Temanya Bollywood make up, iya. Nah, kalau nggak salah ini dari berapa ratus peserta, Nabila masuk ke 60 besar kalau nggak salah. Dari 600-an apa berapa? Masuk 50 besar. 50 besar. Ya. Itu lombanya Indonesia. Indonesia. Wah, keren banget. Dari 600 sekian masuk 50 besar, itu luar biasa banget asli. Ini juga masuk final. Jadi masuk final itu masuk lagi ke 32, masuk. Pas ke 32 itu masuk lagi ke 16. Pas di 16 banyak banget yang lebih bagus-bagus, masuk ke 8, masuk lagi ke 8, udah enggak ini lagi. 8 besar. Tapi untuk 8 besar se-Indonesia itu luar biasa banget cuy, asli. Jadi 8 besar se-Indonesia. Wow, Pak Komter, Masya Allah. Lanjut lagi. Nah, ini Mbak. Iya. Ini di Palembang ikut workshop. Itu salah satu, mereka ini salah satu favorit makeup artist. Nah, karena looknya emang beda, jadi harus dipelajari sama-sama biar dapat semua ilmunya. Iya sih, jadi nggak pernah berhenti belajar juga ya. Iya, update terus. Jadi ini dapat penghargaan sertifikat Mbak ya? Iya, sertifikat. Udah ikut workshop di Palembang ini ya. Itu makeup Mbak berarti ya yang model dua Bollywood. itu? Ini tema Bollywood, ini temanya Barbie. Wow, bisa di zoom? Kita mau lihat. Oh iya, emang cantik banget. Emang cantik banget. Yang buatnya kayak India banget ya. Iya, temanya beda. Iya. Karena disesuaikan sama baju kan.
Jadi kalau Bollywood itu dominan dia looknya kayak ngebot sama Iya, bold. merah ya Iya. gitu. Lanjut lagi. Nah, ini Mbak Ya, ini Arabian. Arabian. Oh, Ya, yang ini orang Jawa aslinya. Kalau ini sepupu. Hah? Ini orang Jawa, ini nggak ada Arab-Arabnya mukanya. Tapi dia minta dibikin Arabian look, jadi mirip kayak orang Arab. Iya ya, orang Jawa bisa jadi orang Jawa kalau bapak. Jadi ini orangnya, iya beda banget jadi Mbak ya. Iya. Yang sebelahnya Itu sepupu Nabila, Sepupu. pengantin. Temanya Oh itu juga dia Bollywood. Bollywood. Oh sekarang ini berarti udah nggak dominan adat. Iya. Sekarang nggak tergantung Sesuai pengantinnya. request. Iya, misal dia pengen kayak itu Bollywood banget itu. Emang turun India itu Mbak? Iya, sepupu. Sepupu Mbak ya. Sama-sama. Cantik banget. Lanjut lagi dong. Nah ini bisa dong diceritain, ada beberapa foto keluarga ya. Dari yang pertama dulu dong. Gimana? Yang ini. Kita lihat dulu. Maaf ya. Apa-apa. Nangis bomba. Itu kenangan terakhir almarhum sama anak saya yang pertama. Oh, ini dia udah SD ya? Enggak, masih TK. TK. Itu Ini foto terakhir berempat. oh Ini waktu akikah dan ini ulang tahun Nabila. wah. Foto kenangan banget ya. Jadi Baba ya? Iya, Udah anak-anak manggilnya Bapak. udah lama Mbak ya? Bulan 2 itu udah berapa lama? Udah 6 sekitar bulan. 6 bulan ya. Udah sekitar 6 bulan. Strong woman banget ya. Jadi sekarang Mbak di studio baru ini bertiga aja. Iya, ada yang nemenin ngasuh anak. Lanjut lagi dong. Nah, oh ya, Pak Komser ya, kita juga mau mengucapkan turut berduka cita walaupun udah kelewat ya Mbak ya. Nah, atas kepergian suaminya Mbak Nabila ini dan beberapa waktu lalu Mbak ya, di bulan 2 tadi Mbak ya. Nah, semoga babahnya Jia ini ditempatkan di surganya Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Maaf Mbak, kalau misalnya boleh tahu ya, apa kenangan detik-detik terakhirnya itu? Bisa Mbak ceritain? Kenangan terakhirnya itu H-3 yang di foto pertama itu hadiah dari Baba untuk Jia karena dia sudah hafal surat Al-Fajr. Sebenarnya belum hafal 100%, masih 95%. Tapi babanya udah nggak sabar mau ngajak makan. Jadi sebenarnya nggak pernah ngajak makan itu siang, biasanya malam karena kondisi itu tangannya kayak gitu, dia nggak pede kalau keluar. Tapi akhir-akhir itu ya pede, dia ngajaknya makannya siang. Setelah makan panjang cerita, kita selesai, dia minta foto, nggak pernah minta foto. Tiba-tiba digendong, sini gendong dulu, foto dulu dong. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Fotoin ya, emang akhir hayatnya itu udah meninggalkan kesan-kesan yang baik, jadi emang setiap hari itu kenangannya baik semua. Emang dia udah meninggalkan kesan-kesan indah. Di rumah juga dia sering murajaah anaknya kan, menghafal surat Al-Fajr itu terakhir sebelum dia meninggal hari H-1-nya. Malamnya itu didengerin di handphone murotal surat Al-Fajr biar makin fasih. Anak saya sampai tertidur. Terus kita lanjut ngobrol sampai jam setengah 11 malam. Nggak pernah tidurnya sampai semalam itu. Biasanya babanya Jia itu jam 9 udah tidur, tapi malaman itu dia pengen ngobrol sampai jam setengah 11.
pagi-paginya tuh nggak ada tanda-tanda. Habis sholat subuh dia lihat saya lagi mau pergi ke sekolahan dia, pas masuk mau makan, habis makan duduk di depan TV ada serangan. Jadi Nabila tidak mendampingin pas saat dia sakaratul. Pas dia sudah tidak bisa ngomong baru Nabila datang. Biasanya tuh emang udah biasa kayak kena serangan kejang, tapi pas saat itu 15 menit kan biasanya sadar, udah ditungguin 15 menit kok belum sadar. Terus kita baca-bacain, masih optimis, bentar lagi sadar. Tapi udah 20 menit keringetnya gede-gede di dahi, pas mau dilap di sininya itu di giniin sama dia. Terus kita bacain la ilaha illallah, tangannya itu udah biru di sini. Masih nggak percaya, kita bawa rumah sakit. Tapi pada di saat dibawa ke rumah sakit itu nyawanya udah nggak ada sebenarnya, udah lemas. Biasanya tangannya kaku gini, itu udah lemas, nggak ada tenaga lagi. Berarti langsung di saat itu lah Mbak ya, udah nggak sadar lagi. Iya, udah di rumah sakit udah nggak ada emang. Udah, kita masih percaya sama keajaiban, jadi ke rumah sakit berharap kalau dibantu sama alat dokter mungkin bisa sadar lagi. Tapi enggak. Alhamdulillah itu di hari Jumat. Jumat pagi. Bagus banget. Jumat pagi ya. Berarti sebelumnya emang udah sakit Mbak ya? Ya, sakitnya itu udah dari 2019 bulan 4, jadi udah hampir 4 tahun. Sakitnya emang sakit stroke. Pada saat itu Nabila mungkin memang dilatih buat mandiri sejak 3 tahun lalu. Jadi pas almarhum meninggal, Nabila sudah biasa nyari duit sendiri, ngurus anak tanpa bantuan beliau, ngurus rumah. Jadi emang udah terbiasa. Jadi pas dia meninggal itu rasanya pengen berterima kasih sama beliau, tapi udah nggak bisa kan. Terus kita boleh tau nggak, ada nggak pesan yang disampaikan sama almarhum terakhir yang paling Mbak? Kalau masalah yang di kerjaan tuh mungkin bukan terakhir, tapi dia sering ngingetin nggak boleh cukur alis, haram, nggak boleh ambil untung besar-besar biar berkah. Kalau sama anak nggak boleh marah-marah sampai kasar pakai tangan. Kalau maghrib wajib anak harus sholat dibimbing. Biasanya almarhum itu yang jagain anak sholat waktu maghrib, karena kan Nabila kan 2 anaknya, jadi harus ngurus yang satunya. Jadi dia yang harus menemani anak saya yang perempuan sholat, harus dibimbing agar bacaannya benar. Nah itu sih pesan terakhirnya, pokoknya harus sholat. Apalagi kalau Putih perhatiin ya, dia paling dekat babanya. Iya, paling disayang babanya. Karena yang kecil kan masih 11 bulan kan, belum. Oh iya, masih kecil kemarin. Masih 11 bulan, belum ngerti. Emang apa ya, anak perempuannya. Iya, paling dekat sama babanya. Nah, sekarang Mbak sendiri ya, single parent untuk kedua anak yang lagi lucu-lucunya banget ini ya guys ya, yang insya Allah akan jadi masa depan yang indah, amin. Amin ya Allah. Dan bisa membahagiakan Mbaknya. Amin. Jadi gimana
respon kedua anak Mbak waktu babanya udah nggak ada? Mereka sih anak yang kuat ya. Mereka nangis karena lihat Nabila nangis. Iya. Harian babanya ninggal itu dia nangis teriak keras tuh karena lihat Nabilanya nangis. Karena kan Jadi nggak pernah ya. mungkin memang belum mengerti, 100% belum mengerti. Nah, cuman lihat baba kok kulitnya biru, kok baba dimandiin, masih belum ngerti. Iya, masih kecil juga. Jadi TK itu Mbak ya. ya alhamdulillahnya jadi mereka marah kalau Nabila nangis, Jadi melarang. apa ya? Jadi jadi ini apa sih nangis-nangis, nah gitu. Jadinya kita Jadi, harus sandiwara, iya, bersandiwara betul depan banget mereka, sih. harus sandiwara, harus pura-pura kuat, harus pura-pura seneng biar mereka nggak sedih. Iya sih. Tapi dengan begitu kita itu bisa jadi apa ya? Untuk strong aja ya, secara nggak langsung kita tuh kayak kuat tiba-tiba walaupun cuma sandiwara. Nah, terus Mbak, ada nggak yang bisa Mbak share ke penonton kita ini buat single parent yang lagi berjuang di luar sana? Ada nggak pesan-pesan? Buat ibu-ibu yang sama seperti Nabila, tenang, kita ada Allah, mintanya sama Allah. Seorang anak itu keturunan ibunya. Anak itu kalau kepengen anak cerdas, dia harus punya ibu yang cerdas. Kalau kepengen anak pintar, anak sehat, dia punya ibu yang sehat, yang menjaga pola makan. Kalau kepengen anak bahagia, berarti ibunya juga harus bahagia. Siapa lagi yang mau membahagiakan kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi lakukan apapun yang positif yang bisa membahagiakan kita dan keluarga, berkumpul di positive vibes. Tentunya minta sama Allah, rezeki itu Allah sudah janjikan, jadi kita jangan takut masalah rezeki. Insya Allah ada jalannya, anak-anak kita akan membahagiakan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi nangis Bombay gitu di segmen itu benar-benar gimana ya? Minum dulu Mbak, minum dulu. Jadi kita semua sekilas udah tahu cerita Mbak Nabila ini bener-bener strong woman ya guys ya. Jadi Mbaknya strong woman banget dengan semua yang udah dilewatinya, dan dia masih bisa bertahan sampai di titik sekarang ini. Oke, kita sudahi segmen sedih-sedih kita ini. Sekarang Putri mau ngajak Mbak main game aja lah ya, biar nggak sedih lagi. Ini buat relaksasi aja Mbak ya. Jadi kita itu punya game, namanya itu game yes or no. Nah, jadi nanti Mbak bisa jawab cepat dan pilih satu dari pertanyaan yang Putri ajuin ke Mbak. Kita cari pertanyaan dulu ya. Langsung jawab aja, oke deh. Nah, kita mulai Mbak ya. Oke. Make up atau hairstyle? Make up. No lipstick apa no alis? No alis. No alis. Iya. Kalau nggak pakai orang sakit ya. Daster atau piyama? Piyama. Diet atau makan enak? Makan enak. Pedas atau manis? Pedas. Lanjut lagi, rumah atau studio? Studio. Jalan bareng anak atau job keluar kota? Jalan bareng anak. Komedi atau romantis? Romantis. Masak atau makan? Makan. Olahraga atau nonton? Balance. Apa ya? Olahraga. Oke deh, tepuk tangan dulu dong. Ternyata seorang MUA juga membutuhkan lipstick. Bukan kita aja ya Mbak. Iya. Jadi dibanding alis itu pentingnya Lipstick. Oh iya, apalagi kalau alis sedikit gimana sih? Iya, karena alisnya emang udah lebet, jadi yang masalahnya lipstick kan. Iya betul Pucat banget. kalau nggak pakai lipstick.
Seru banget dong, tepuk tangan dulu. Kita lanjut, Putri mau bahas dikit lagi nih Mbak ya, jawaban yang sudah Mbak sampaikan tadi itu mulai dari, emang Mbak nggak pernah diet ya? Diet karena keadaan. Diet karena keadaan Iya, bisa karena gitu. keadaan. Oh ya Pernah Mbak. sih waktu itu sebelum hamil yang kedua Mm-mm. memang diet karena kayaknya udah nggak nyaman dengan postur tubuh. Jadi Mm-mm. diet, olahraga, sepedaan, senam, jalan, terus makan sehat. Tapi setelah diet, setelah makan sehat tiba-tiba hamil. Berlanjut Jadinya lah. subur. Udah itu sudah melahirkan, udah olahraga lagi, udah 6 bulan setelah sesar kan, olahraga lagi, nge-gym. Oh Mbak Kayaknya Nabila nge-gym juga ya? makanannya tapi yang susah ngatur. Iya, Jadi cobaan jajanan itu susah banget dihindarin. apalagi banyak endorse gratis. Tinggal makan Mbak ya. Nah Mbak, kita lanjut lagi ya Mbak ya ke pertanyaan seputar make up. Pernah nggak Mbak make upin orang-orang besar gitu, orang terkenal? Ya, alhamdulillah dari pertama itu memang ibu juga kalau di Batu Raja ini memang sering make upin ibu bupati. Jadi turun ke Nabila. Setelah Nabila yang update, langganannya pindah ke Nabila. Iya. Biasanya sama Ibu Halimah kan. Sekarang mintanya sama Nabila. Jadi dari turun bupati itu dari turun temurun langganannya sama Nabila, Ibu Kapolres, Ibu Sekda, ibu-ibu dewan, ibu kepala dinas, banyak lah. Wow, luar biasa banget ya. Memang make upnya Mbak Nabila ini apa kamu sudah diakuin banget di Batu Raja ini, luar biasa banget emang ya. Sayangnya jarang artis di sini. Dulu pernah artis dari Jakarta. Siapa itu Mbak? Mawar Afiok itu yang waktu di Bill. Tahun berapa itu? Nabila yang make upin. Wow, itu baru make up artis deh. Make up artis banget itu baru ya. Nah, berarti udah banyak banget dong Mbak ya, mulai dari orang besar sampai ke artis pun pernah make upin. Nah, plus dulu dong, Masya Allah, luar biasa banget. Nah, banyak juga yang mungkin penasaran nih Mbak ya, jadi make up artis itu menjanjikan nggak sebenarnya? Secara finansial ya? Tergantung kita sih. Misalkan kita pengen menghasilkan yang menjanjikan, ya berarti kita juga harus hasil karya kita juga harus bikin orang lain patut dihargai loh karyanya itu. Jadi kita memang harus update karyanya biar hasilnya juga maksimal, berharga di mata orang kan. Jadi kalau kita udah terkenal, kalau kasarnya sih mahal kan jadinya. Kalau kita udah dikenal orang mahal berarti orang udah ngakuin kalau itu bagus dan berlanjut dari mulut ke mulut, dari lihat hasil karya kan. Nah, dari situ kalau kita mau maju, karya kita dihargain. Kalau laku kan banyak, jadinya kita bisa berkembang. Iya betul banget. Yang jelasnya sekarang ini emang harus kita ditekunin dulu Mbak ya. Iya, Batu Raja aja dulu belum punya City Mall, belum punya hotel bagus. Sekarang udah ada City Mall, udah ada The Zuri. Masa kita harganya mau di situ aja? Iya betul banget. Iya, kapan lagi kita mau maju? Jadi ngikutin perkembangan yang bener banget sih. Jadi gimana perkembangannya ya kita juga ngikutin. Betul banget. Gimana bisa dihargai ya, kita juga yang berusaha buatnya bisa dihargai. Iya. Terus Mbak, apa sih rencana Mbak ke depannya yang mau Mbak capai gitu? Iya, selain make up memang pengennya sih punya tempat sendiri. Yang sekarang itu masih ngontrak. Jadi pengen punya tempat sendiri, pengen punya akademi sendiri, tempat yang langsung ada pendidikan make upnya. Terutama itu pengen make upnya ke nasional, dipanggil-panggil ke luar kota, ke Pulau Jawa, ke Kalimantan. Pengennya gitu, kayak guru-guru make up Nabila. Semoga aja tercapai ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi sebagai seorang wanita, ada nggak tips buat menjaga kecantikan agar tetap bugar dan
tentunya mempesona. Tipsnya dong. Kalau menurut Nabila sih ini belum mempesona. Tapi paling enggak kita udah menjaga anugerah dari Allah ini kan, dirawat, dijaga, difasilitasi. Jadi kalau kita rawat, kecantikan itu permanen jadinya kan, enggak pudar-pudar sampai tua walaupun eh, nambah keriput. Tapi kalau rajin dirawat sesuai sama jenis kulitnya, insya Allah kan awet muda. Kayak Ibu Nabila itu udah 60-an tapi mukanya kayak gitu-gitu aja. 25 itu 60 Iya, Mbak. Wow. 60-an. Tapi dia mungkin dari dalam hati juga ya kayaknya. Kalau Iya. hati kita baik, insya Allah terpancar Iya, betul kecantikannya. Gimana hati kita gitu Iya. juga wajah kita. Jarang marah intinya. Oh iya, Kalau marah-marah terus cepet keriput. betul banget sih, bener ya. Kalau misal jangan marah-marah cepet tua. Nah, Ada emang gitu, bener sih. Mbak. benar. Karena Ibu Nabila nggak pernah marah. Tapi kayaknya nggak keturunan, ini cepet marah ini. Beda Mbak. Beda. Ibu-ibu zaman dulu emang sabar banget. Cuma Sabar. karena sekarang ini mau Iya. dikit-dikit pasti Iya, apalagi malah masalah anak kalau nakal, aduh susah. yang nggak bisa ini ya. Betul Harus banget. belajar lagi kesabaran. Masih banyak yang harus sabar Hmm, lagi, lebih sabar sabar lagi, lebih kayak yang ya udahlah Iya. daripada harus marah-marah kan Mbak ya. Terus menurut Mbak ya, apa sih arti kecantikan itu? Ya, kecantikan itu anugerah dari Allah ya, yang harus dijaga. Tentunya kita sebagai muslim harus menutup aurat kecantikan itu. Jadi kalau menurut Nabila sih menjaga kecantikan itu healing yang sebenarnya. Iya. Jadi wanita itu puas kalau melihat dirinya cantik, dirinya terawat, rapi, bersih. Nah, itu kepuasan sendiri. Iya sih, Jadi betul kecantikan banget. itu memang anugerah yang harus dijaga dan ditutup auratnya. Gimana nih kadang-kadang bener banget sih. Jadi kalau kita itu bisa merawat diri, emang sih Mbak, healing terbaik banget. Karena Iya. kita tuh kadang kalau misalnya ada apa langsung gimana cara bersihinnya, Iya. jangan sampai kita tuh kelihatan bad banget Iya. gitu. Betul. Nah, yang terakhir ini Mbak ya, apa pesan-pesan Mbak untuk Palkomster yang ingin menggeluti profesi di dunia kecantikan? Iya. Untuk teman-teman yang kepengen terjun ke dunia kecantikan, tentunya rawat diri dulu, cintai dulu diri sendiri, dijadiin hobi dulu untuk mempercantik diri. Insya Allah kalau kita udah percaya sama hasil makeup yang untuk diri kita sendiri, itu ke orang lain juga bakal sama. Jadi sering-sering latihan, lihat-lihat tutorial yang positif yang banyak-banyak di beauty blogger. Nah, di situ bisa belajar sendiri di rumah, semangat, terus jangan mudah puas sama hasil yang didapat. Kita harus cepat cari ilmu, gali lagi sampai dapat, sampai kita bisa mentransfer ilmu lagi ke orang lain. Iya, betul banget Mbak ya. Jadi kan yang penting itu kata Mbak tadi, belajar lagi, ditekuni lagi. Belajar Yang pastinya lagi, harus semangat. percaya diri Percaya tentunya. diri. Kalau nggak percaya diri, ya gimana? Iya. Satu lagi, attitude juga nggak boleh ditinggal. Etika itu nomor satu. Jadi dimanapun tempat kita berada itu harus pakai etika. Karena itu nilai plus buat calon klien itu menilai dari pelayanan, dari etika kita. Insya Allah kalau kita punya attitude bagus, mereka terkenang. Jadi kadang sampai klien itu jadi kayak akrab, jadi nambah keluarga, jadi nambah sahabat, karena dia seneng kan sama kita. Jadi memang harus dari dalam hati kerjanya. Iya, betul banget. Jadi Palkomster dengerin ya, tadi kan disampaikan sama Mbak Nabilanya, yang pasti itu attitude kita itu harus selalu baik. Dan jangan lupa berusahalah selalu menjadi baik dalam keadaan apapun. Selalu Mbak Nabila selalu Nggak akan strong rugi, ya. dalam segala situasi.
Nah, kita sekarang sudah berada di akhir segmen podcast ini. Banyak sekali, alhamdulillah ya, banyak banget insight yang sudah kita dapat dari seorang Mbak Nabila ini, gitu Mbak ya. Jadi semuanya Mbak Nabila ini adalah benar-benar wanita yang alhamdulillah Amin. soleha, Amin amin insyaallah. sukses, Amin, amin, amin. usahanya banyak, Amin, ya dan Rabbal dia Alamin. juga merupakan ibu dari dua anak yang insya Allah anak soleh-soleh. Amin. Amin. Nah, nggak terasa ya Pak Komser ya, kita ngobrol udah lumayan lama ini Mbak ya. Tapi sayang banget kita harus akhiri obrolan kita di hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Pak Komser. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akan hadir kembali di minggu depan setiap Oh, ya. hari Kamis pukul 10. Dan Oke. terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan juga Nabila Zamana. pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.